Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bapak. Alhamdulillah, Baik, ya. sehat. Oke, baik. Ya, di-mute dulu ya, teman-teman ya. Kalau Pak Guru bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu nggih? Bisa nggih? Tapi tetap di-mute. Baik. Oke, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Yeay. Nah, pada pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi yang lalu. Masih tentang puasa Ramadan. Kalau minggu yang lalu kita membahas mengenai syarat sah wajib puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, serta rukun puasa. Tapi kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan serta manfaat puasa. Itu tema kita hari ini ya. Namun sebelum masuk ke tema, Pak Guru mau cek dulu nih. Siapa yang tidak hadir ya? Oke, Pak Guru cek. Oke, sudah 10 peserta ya. Sudah hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk pelajaran, seperti biasanya, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalian sudah kelas 5 ya ini ya. Kamu ingat nggak kemarin itu pas Ramadan itu puasa apa tidak ini? Ayo ngaku jujur saja nih. Ada yang puasa setengah hari itu ya. Kalau dengar adzan zuhur lah terus makan, ya toh? Ayo jujur saja, nggak usah senyum-senyum ya. Ada yang puasanya penuh dari subuh sampai maghrib. Wah, ada juga mungkin yang sampai niat banget dari subuh sampai isya misalnya. Nah itu boleh tidak ya? Nah nanti kita bahas. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi lagi, Pak Guru akan bercerita. Pak Guru akan bercerita. Kemudian teman-teman disimak ya. Nah, ada tokoh wayang di sini. Apakah kelihatan di layar? Kelihatan ya? Oke. Ini namanya siapa ya? Kak Semar. Oh iya, Semar. Bagus, betul. Ini kita kan orang Jawa nih. Kita harus merawat kebudayaan kita ya dengan sering-sering menggunakan atau sering-sering paling tidak mengenal tokoh-tokoh wayang ini. Ini namanya Semar. Kalau yang ini siapa? Kak Afifi? Kareng. Oh, bukan, Pak. Salah, Pak. Ini namanya Arjuna, Bapak. Sudah ganti nama, Pak. Ya, ini Arjuna atau Janoko ini. Kalau yang di belakangnya Kak Afifi itu namanya Sadewa, adiknya Arjuna ini. Nah, kelihatan. Baik, teman-teman, pada suatu hari di bulan Ramadan yang indah, Semar dan Arjuna, Semar dan Janoko sedang bercakap-cakap di sebuah taman. Ketika itu, kedua orang ini sedang melaksanakan puasa. Tentunya puasa Ramadan, karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Pada suatu ketika, Janoko bertanya kepada Semar, Kakang Semar, iki sasi opo Kakang? Iki sasi Ramadan, Den. Wancine wong siam, wancine wong poso. Oh, Pak ngaku. Nggih, Den. Iki sasi Ramadan, poso. Kakang Semar, kok weteng kuluwe Kakang? Ampun, Den. Ampun. Siam, Den. Emut. Panjenengan kedah emut, Den. Niki sasi siam. Ampun dahar, ampun ngunjuk. Nah, niki sasi siam, Den. Ampun dahar, ampun ngunjuk. Ora ngaten. Nggih.
Lajeng poso kuwi tujuane apa Kakang? Kok ndadak ngampet dahar, ngampet ngunjuk saka esuk tekan sore. Ben apa to Kakang? Ini jenenge poso, Den. Niku namine poso. Kula nggih mboten ngertos, Den. Pripun niku. Coba kula tak takon karo siswa-siswa kelas 5 SD Ndayu riyen, Den. Tujuane poso niku kangge napa? Ayo bocah-bocah kelas 5 dieling-eling, dijawab ning atimu dhewe-dhewe ya, Le. Poso kuwi tujuane nggo apa? Ayo. Iki Raden Janaka nyuwun pirsa. Ya, dieling-eling ya, Le ya. Ayo dijawab ning ati dhewe-dhewe. Poso kuwi tujuane nggo apa? Waduh Kakang Semar. Kok ora iso njawab pripun sampeyan Kakang? Kok ora iso njawab? Ngapunten, Den. Kula nggih mboten sekolah. Kula gelo mboten sekolah, Den. Ewa semanten bapak kula mboten saged ngragati. Ora ngaten. Nggih, Den. Mereka terus bermain di sebuah taman. Kemudian Janaka melanjutkan pertanyaannya. Kakang Semar. Nggih, wonten dawuh, Den. Kula nesu Kakang. Ampun duka, Den. Kenging napa? Ampun duka. Aku nesu. Sanguku dicolong koncoku Kakang Semar. Ampun duka, Den. Emut panjenengan kedah emut menika nembe siam. Boten angsal duka, ampun nesu, Den. Lho. Nek marah-marah nesu-nesu niku napa mbatalke poso? Kula nggih bingung malih, Den. Poso niku nesu niku mbatalke siam napa mboten? Cobi kula tak tanglet karo siswa kelas 5 SD Ndayu niki, Ben. Ayo bocah-bocah kelas 5. Raden Janaka nyuwun pirsa lho. Raden Janaka nyuwun pirsa. Tuju napa? Nesu-nesu niki mbatalke poso napa mboten? Ayo do dijawab. Dibatin ya, dipikirke, engko dijawab pas wayah pelajaran PAI karo Pak Guru. Lho, Kakang Semar napa mboten ngertos batal napa mboten? Kula mboten ngertos, Den. Nyuwun pangapunten. Akhirnya dalam kebingungan mereka tetap melanjutkan bermainnya di taman. Sambil jalan-jalan, akhirnya Raden Janaka memberanikan untuk bertanya. Kakang Semar, nggih wonten dawuh, Ben. Nika kok kadosipun enten swanten azan. Nggih, Ben, nika swanten azan. Kok kados mirip adzan maghrib? Mboten nika nembe adzan zuhur, Den. Nika adzan zuhur. Swantene persis adzan maghrib, Den. Asane persis adzan maghrib. Ampun, kedaimut nembe siang, Den. Kula maem angsal mboten, Kakang. Ampun, dereng buka. Bukane mengke maghrib, Den. Lho, aku poso bedhog, Kakang. Poso niku dugi maghrib, Den. Lah batal mboten nek poso bedhog. Kula nggih mboten pirsa, Den. Kula tak nyuwun pirsa riyen dumateng kelas 5 SD Ndayu. Ayo bocah-bocah, poso bedhog wis tau poso bedhog to? Batal apa ora posone? Duh, Raden Janaka iki ya udah dipikirke, dicandai dhewe-dhewe ya, Le ya, ya Nduk ya. Akhirnya mereka tetap berjalan, melanjutkan perjalanannya mengelilingi taman. Kemudian pada akhirnya Raden Janaka memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Kakang Semar. Kakang Semar, wonten dawuh, Den, kula sampun keju tenan iki Kakang. Keju napa, Den? Keju sedina mboten dahar mboten muncul. Nggih kados mekaten, Den. Siang kados mekaten. Lah manfaate apa, Kakang? Manfaate kok marake ngelih tok niki posone. Mboten, Den, mboten. Enten manfaate. Mengke tak nyuwun pirsa malih dumateng kelas 5. Nek mboten pirsa mengke tak nyuwun pirsa Pak Guru Andi. Mengke nggih, olah ngaten. Lah lajeng pripun Kakang Semar? Nggih, monggo kula dereke ten SD Ndayu panggih Pak Guru Andi supados diterangaken dos pundi babagan siang menika, Den. Ora ngaten. Nggih, monggo kula derekaken, Den. Nggih, monggo. Akhirnya mereka pergi ke SD Ndayu bersama-sama. Baik teman-teman yang saya cintai, nah bagaimana perasaannya? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum sekarang Pak Guru akan masuk materi.
sebelum masuk materi, Pak Guru akan mengajak teman-teman untuk bertepuk semangat. Masih semangat teman-teman? Masih ya? Oke, yuk kita tepuk semangat. Perhatikan Pak Guru. Oke, kalau Pak Guru bilang tepuk semangat, kalian seperti ini ya. Semangat. Semangat. Gitu nggih? Oke, yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Baik teman-teman, Pak Guru akan masuk ke materi. Baik. Ya, bisa diperhatikan kapan tulisnya teman-teman. Maaf ya, ini di mute dulu, Mbak Kak Isti ya, di mute dulu. Kita lanjutkan ya. Oke, nah ini Nah, ini dalil tentang puasa. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas dalil ini ya. Nah, sekarang Pak Guru minta dibaca kembali. Dibaca oleh siapa ya? Siapa yang mau membacakan? Anak-anakku? Silakan. Langsung open mic-nya. Siapa ya? Oke, Pak Guru tunjuk aja itu. Kak Zarmuji, ayo Kak. Coba dibacakan Kak. Bareng-bareng Pak, biar kompak. Oh gitu, oke baik ya. Yuk bareng-bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Maaf ini huruf ya-nya itu karena guru-guru. Artinya adalah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik teman-teman, ini ya dari ayat ini sudah menjawab pertanyaannya Raden Janoko tadi teman-teman, bahwa tujuan puasa itu apa? Ayo coba dijawab. Yuk Kak Isti, ya Kak Isti, dengar suara Pak Guru ya Kak Isti ya. Apa ya Kak tujuan dari puasa itu Kak dari ini, dari ayat ini Kak? Tujuan puasa apa? Apa Kak? Ya, dibuka mic-nya Kak. Agar apa ini Pak? Saya Pak. Iya Kak. Maaf, ini tadi suara azannya keras sekali jadi tidak terdengar, maaf Pak. Oh iya, nggak apa-apa Kak Isti. Pak Guru pindah ya ke Kak Afifi. Ya, yuk Kak. Tujuan puasa apa Kak dari ayat ini Kak? Agar kita bertakwa. Baik, betul sekali. Ya, agar kita bertakwa. Jadi nanti kalau ketemu Raden Janoko, bisa teman-teman sampaikan bahwa tujuannya agar kita bertakwa. Itu nggih, teman-teman nggih. Nah, berikutnya. Nah, ini pengertian puasa. Meskipun minggu lalu sudah kita bahas, namun sekarang Pak Guru ingatkan kembali ya, bahwa puasa itu artinya menahan ini ya, menahan dari segala yang membatalkan. Sejak terbit fajar atau subuh itu loh, ayo subuh sudah bangun belum ya ini ya, teman-teman ya, kelas 5 banyak yang masih tidur atau sudah bangun. Nah, harusnya sudah bangun nih, terbit fajar. Jangan sampai kalah sama ayam loh. Ayam itu jam 3 pagi sudah berkokok-kokok, bangun nyari makan. Kita subuh masih selimutan. Nah, kita kan kalah sama ayam ya. Harusnya malu tuh kita ya. Maka kita harus bangun subuh atau sebelum subuh. Itu nggih. Nah, ini artinya menahan dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbit fajar itu subuh, tenggelamnya matahari itu maghrib. Itu nggih, itu pengertiannya. Nah, berikutnya apa yang membatalkan? Nah, tadi Kak Arju siapa namanya? Janoko tadi bertanya kepada Semar. Kalau marah-marah itu membatalkan puasa tidak? Nah,
Sekarang teman-teman kelas 5 bisa dilihat di layar ini. Ini hal-hal yang membatalkan puasa nih ya. Bisa juga teman-teman buka di buku paket PAI kelas 5 halaman 32. Sama isinya dengan ini ya. Nah, cuman ini lebih jelas saja seperti ini. Nah, tadi kalau Janoko marah-marah itu membatalkan puasa tidak? Nah, Pak Guru tanya kepada Kak Bastian. Kak Bastian, ayo bangun Kak. Oke, Pak Guru. Ya, marah-marah. Raden Janoko tadi marah-marah. Itu membatalkan puasa tidak, Kak? Membatalkan, Pak, sepertinya. Oh, kok bisa ya, Kak ya? Nah, jawabannya adalah marah-marah itu mengurangi pahala puasa, Kak. Marah-marah itu mengurangi pahala puasa. Puasa kita menjadi sia-sia. Kalau bahasa Jawanya gabuk, percuma, cuman dapat lapar dan dapat haus, gitu ya. Pahalanya berkurang, hilang. Kan nggak mau ya kita ya pahalanya berkurang, cuma dapat lapar dan haus saja. Nah ini teman-teman seperti di buku paket yang membatalkan puasa itu yang pertama, kalau lupa, misalnya lupa makan dan minum, tiba-tiba pulang sekolah ya masih pakai seragam merah putih, terus buka tudung saji, terus makan, wah makan habis 1 piring misalnya. Kak Ade, halo Kak Ade. Apa? Makan dan minum tidak disengaja Kak Ade. Misalnya Kak Ade pulang sekolah, lagi puasa, terus lupa makan dan minum yang banyak. Batal nggak Kak Ade puasanya? Nggak sengaja loh. Nggak apa-apa Pak kalau nggak Iya. sengaja. Iya, betul sekali Kak Ade. Nggak apa-apa Pak, betul. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau makan dan minum dengan sengaja, nah ini jelas batal. Nah, tadi Raden Janoko juga bilang kepada Kakang Semar tadi, bertanya, Kakang Semar, kalau aku puasa beduk, batal tidak Kakang Semar? Nah, coba sekarang semua sudah punya jawaban loh, semua. Tadi sudah ditanya. Sekarang Kak Indrasti coba. Batal tidak, Bagaimana Pak? Kak? Puasa beduk, Kak. Puasa beduk itu batal atau tidak? Puasa beduk itu kayaknya nggak ada Pak, kemarin sudah dibilangin sama ibu saya, katanya kalau puasa beduk itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma latihan betul. Pak. Betul sekali Kak Indra. Terima kasih jawabannya. Iya betul. Kalau puasa beduk itu membatalkan puasa ya. Kalau puasa itu menahan dari subuh sampai maghrib, nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum. Kalau makan tengah hari itu sudah batal. Tapi kalau anak-anak itu hanya untuk latihan. Dulu pernah tuh puasa beduk pas TK? Nah, semua pasti pernah ya. Atau jangan-jangan sampai saat ini masih puasa beduk. Nggak boleh ya. Puasanya kalau sudah kelas 5 itu harus yang sampai maghrib. Harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya kelas 4, 3, 2, 1, dan TK. Yang kedua, ini muntah disengaja. Nah, muntah semua pernah muntah ya. Banyak makan itu juga bikin muntah, banyak minum juga bikin muntah. Kemudian masuk angin ya. Masuk angin juga bikin muntah. Tapi kalau muntahnya disengaja, nah seperti pada gambar ini ya, ini gambar muntah, tapi kayaknya ini muntahnya nggak sengaja ini, karena sakit sekali dia ya, dari wajahnya kelihatan tuh, sakit sekali, sedang demam dia. Kalau muntahnya disengaja, maka menjadi batal. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Nah, berikutnya, yang membatalkan puasa adalah haid atau datang bulan bagi perempuan. Nah, ini ya ada gambar perempuan. Ini yang haid ini adalah bagi perempuan. Yang laki-laki tidak ya. Nah, kalau anak-anak kelas 5 belum haid, nanti pasti akan mengalami mungkin di kelas 6 atau kalau sudah SMP. Kalau sedang haid ini jelas puasanya batal. Bukan hanya batal puasa, kita juga tidak boleh sholat loh kalau sedang haid itu. Nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Al-Quran. Itu ya teman-teman ya.
Yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah haid ini. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila. Nah, gila. Tiba-tiba sedang puasa terus gila, lalu hilang akal, itu otomatis atau langsung puasanya menjadi batal. Itu ya teman-teman ya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Kak Anas, coba dibaca ini. Ada tulisannya, Kak. Apa tulisannya nih, Kak? Yang membatalkan yang kelima, Kak? Tidak terlihat, Kak. Oh, enggak terlihat. Kalau teman-teman kelihatan betul ya? Murtad atau apa? Iya, murtad Betul, Pak. atau keluar dari agama Islam. Nah, ini juga membatalkan puasa karena status kita sudah tidak muslim lagi ya. Kita sudah menjadi non-muslim atau kafir, bisa seperti itu. Itu sudah membatalkan puasa. Maka kita harus yakin, kita harus memperkuat bahwa agama kita adalah agama Islam yang akan kita pakai atau kita teladani sampai kita mati meninggal nanti. Itu ya teman-teman. Jadi ada 5 sesuai di buku ya. Buku teman-teman itu ada 5 juga. Makan minum dengan sengaja, muntah disengaja, haid atau datang bulan bagi perempuan, hilang akal atau gila, dan yang terakhir adalah murtad. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada manfaat puasa. Tadi Janoko tadi sudah tanya loh sama Kakang Semar tadi. Manfaatnya apa? Kakang Semar juga tidak bisa menjelaskan manfaat puasa itu apa. Yang bisa dilanjutkan halaman 33 ya, bisa dicocokkan di sana ada manfaat puasa, yaitu pertama ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat yang luar biasa banyak, telah diberi kesehatan, rezeki, maka ketika kita diperintahkan untuk puasa, maka itu merupakan sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua, nah ini melatih kejujuran. Karena puasa itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ibadah yang nggak kelihatan itu puasa. Ya. Kelihatannya seger, tapi ternyata sedang puasa. Kelihatannya lemes-lemes, ya, ngantuk-ngantuk misalnya, tapi ternyata sedang tidak puasa. Nah, itu melatih kejujuran kita, teman-teman. Yang ketiga, itu melatih kesabaran. Puasa itu panjang ya waktunya. Panjang atau pendek waktunya? Panjang ya. Dari subuh sampai maghrib. Pak, kalau sampai isya tidak boleh. Kita harus disunahkan untuk segera berbuka ketika sudah waktunya maghrib. Nah, ini melatih kesabaran. Sabar sekali. Sambil ngitungin jam. Nah, ada yang pernah puasa ngitungin jam? Jujur saja nih. Pernah kan? Nah, jam 3 sore ya, baru azan asar, udah ngitungin jam. Oh, masih 2,5 jam lagi. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Ayo, aku ya. Nah, dan yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Kok bisa, Pak? Kan lapar, Pak. Iya, sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau kita itu makan 3 kali sehari, tapi kalau puasa juga sama, 3 kali. Yang pertama ketika buka puasa, yang kedua malam hari, dan yang ketiga ketika sahur. Itu sama ya, 3 kali juga, dan itu membuat badan kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Gitu teman-teman. Nah, berikutnya adalah sekarang Pak Guru bikin kelompok. Nah, ada 20 anak nih ya. Pak Guru bikin kelompok ya. Sudah bikin kelompok 4-4. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang bersama kelompokmu itu ya, bersama kelompokmu yang 4 sampai 5 orang tadi, ceritakan dan
jelaskan manfaat puasa berdasarkan kisah wayang tadi. Ingat ya, menggunakan bahasa sendiri, bahasa kamu ya, tapi tetap bahasa Indonesia. Dan setelah itu, setelah dipresentasikan, kerjakan LKPD yang telah Pak Guru buat. Baik, sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya. Oke, semuanya sudah bergabung ya. Oke, silakan dipresentasikan. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Berarti pertanyaannya Raden Arjuna tadi atau Janaka tadi sudah terjawab semuanya. Sekarang berikutnya, sekarang silahkan dikerjakan LKPD yang telah Pak Guru buat. Kemudian kita cocokkan bersama-sama. Baik, terima kasih semuanya ya. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini. Oh ya, maaf, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran hari ini, Pak Guru ingin simpulkan dulu ya, bahwa hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan disengaja. Yang kedua, haid atau datang bulan bagi perempuan. Nah, itu ya. Yang ketiga, muntah disengaja tadi. Yang keempat, keluar dari agama Islam. Itu ya. Yang kelima adalah hilang akal atau gila. Kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kejujuran, yang ketiga, melatih kesabaran, dan yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani kita. Baik teman-teman semuanya, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Magfirah. Ya, Bu. Pak Andi. Pak Andi, menarik sekali ya Pak ya. Tadi di awal persepsinya pakai wayang, tapi wayangnya jalannya jangan cepet-cepet Pak. Tadi ber gitu malah jadi sambil bicara kok ya melaku-melaku kan Mas. Janoko kan sama Semare karo melaku karo Ngendikan. Memang Janoko itu manggilnya Kakang Semar nggih. Kan betul. Itu sing rawat apa Pendowo nggih itu manggilnya betul, Kakang Semar gitu memang. Yang ngomong. Betul yang memang ngomong nggih. Ya, itu tadi persepsinya bagus ya Pak. Untuk sampai ke materi apa tadi ya tentang apa tadi Pak puasa. Hal yang membatalkan. Pertanyaan pertama, yang kedua tadi tentang apakah marah itu membatalkan puasa. Baik. Terus sampai di materi juga bagus ya Pak menyampaikannya. Tapi tadi yang PPT-nya tuh lebih enak dibikin animasi itu loh Pak. Jadi misal satu ding manfaatnya apa? Satu ini terus jangan jelaskan nanti dua ding gitu. Jadi itu saja. Kemudian apa lagi ya? Cuma itu kok Pak saya catatannya. Catatannya hanya itu. Nanti lebih banyak dari Ibu dosen. Catatannya itu saja dari saya. Ampun Bu. Bu Magfirah, makasih. Pak Andi kreatif ya. Pak Andi menggunakan demonstrasi ya. Judulnya jelas, persepsinya menggunakan demonstrasi tadi menjadi pengantar materinya ya. Oke, bagi saya itu sesuai. Kemudian cerita wayang tadi itu kan tujuannya adalah untuk menggiring permasalahan yang akan disampaikan Pak Andi terkait membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan manfaat puasa. Nah, kemudian setelah selesai bercerita wayang tadi, kenapa Pak Andi bertanya perasaannya siswa gitu loh? Saya bingung ya. Iya, Bu. Tujuannya gitu loh, Bu. Biar siswa itu berpikir bahwa saya ini akan menyampaikan materi itu. Silakan dijawab dulu di dalam hati, biar mereka penasaran juga gitu loh, Bu. Terus kemudian setelah penasaran,
baru saya sampaikan ketika materi saya sampaikan di PowerPoint itu. Niatnya seperti itu. Ya, ya makanya mungkin bukan kalimatnya bukan bagaimana perasaannya. Kalau perasaannya ya baik-baik saja Pak Andi. Ya, artinya saya paham yang dimasukkan. Jadi Pak Andi itu ada sudah bagus tadi ya. Jadi dari demonstrasi kemudian tadi ada ice breaking. Ya, jadi mungkin perlu disampaikan. Nah, dari cerita wayang tadi anak-anak ada 2 hal yang menjadi pertanyaan Bapak misalnya. Satu, hal-hal yang membatalkan puasa, yang kedua adalah manfaat puasa. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, mungkin bisa digiring dengan benang merahnya, itu harus ada. Kalau kita menulis itu kan pasti ada benang merah. Jadi kemudian tidak kemudian dilanjutkan dengan ice breaking tadi ya. Nah, ice breaking tadi itu ya tidak ada kaitannya juga kan, tidak membahas apa-apa gitu loh. Sebetulnya Pak Andi tidak usah menggunakan ice breaking, tidak masalah. Pak Andi sudah sangat kreatif sekali dengan wayangnya tadi ya, bercerita. Nah, kemudian wayangnya kan sudah banyak jalan-jalan tadi di taman ya. Jalan-jalannya di taman ceritanya. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian ya, intinya bagus penjelasannya dari PPT-nya tadi ya, satu demi satu dijelaskan. Itu saya suka ya. Jadi memang detail materi tidak usah terlalu banyak dalam. Cuman mungkin ada beberapa hal yang Pak Andi sampaikan terkait dengan materi yang itu menjadi pertanyaan Pak Andi sendiri, seperti tadi, puasa itu kenapa kok bisa menyehatkan ya, itu jasmani dan rohani. Nah, itu mungkin jawabannya belum mengena ya. Jadi ada beberapa jawaban yang memang belum mengena ya. Memang itu ada kaitannya dengan bidang saya, dengan biologi ya. Nah, itu tapi nggak apa-apa lah ya. Kemudian asesmennya tadi soal itu saya kira sudah bisa digunakan untuk menyimpulkan. Misalnya Bapak bilang, kita simpulkan ya pelajaran hari ini dengan evaluasi. Ya, evaluasi itu sebagai untuk menyimpulkan tidak masalah, jadi tidak mengulang-ulang. Cuma tadi dari pertanyaannya itu kalimatnya, pertanyaannya itu apa coba tadi Pak Andi? Pertanyaannya. Pertanyaan, bersama kelompokmu, ceritakan hal-hal yang membatalkan puasa dan jelaskan manfaat puasa berdasarkan kisah wayang tadi menggunakan bahasamu sendiri. Setelah itu kerjakan LKPD yang telah Pak Guru buat. Oke, kalau manfaat dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, apakah ada di cerita wayang tadi, Pak Andi? Nah, pertanyaan tadi kan di wayang tadi itu pertanyaannya. Kemudian jawabannya apa yang siswa peroleh dari presentasi yang saya sampaikan gitu. Ya. Nah, tapi dari pertanyaannya itu jadi tidak match karena pertanyaannya itu adalah apa hal-hal yang membatalkan puasa dan apa manfaat puasa berdasarkan cerita wayang tadi. Kalau cerita wayang tadi kan Pak Andi tidak menjelaskan, justru si 2 wayang tadi itu bertanya, mereka belum tahu jawabannya gitu loh. Iya. Nah, jadi mungkin tidak usah melibatkan mungkin bisa diikutsertakan, tapi kalimatnya mungkin dirubah ya, bukan berdasarkan cerita wayang ya, karena wayangnya tadi itu juga belum tahu jawabannya, ya kan? Yeah. Kemudian apa gimana tulisan saya nggak bisa terbaca. Oke, ya saya kira bagus ya, cuma hanya sedikit saja mungkin koreksi dari saya, selebihnya Pak Andi bagus penampilannya. Begitu selanjutnya.